Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Di videoku kali ini, aku mau membawakan alur cerita dari film Shutter, film yang diproduksi di Thailand dan rilis pada tanggal 9 September tahun 2004. Film ini menceritakan sepasang kekasih yang secara tidak sengaja menabrak seorang wanita, yang kemudian si pria itu dihantui oleh sesosok arwah yang sangat menyeramkan. Nah, siapakah sebenarnya sosok arwah itu dan mengapa arwah itu terus menghantui? Daripada penasaran, yuk mari kita simak bersama ceritanya. Cerita dimulai dari 4 orang sahabat yang berkumpul karena salah satu di antara mereka akan segera menikah. Setelah itu Tun, atau selanjutnya aku sebut Tony gitu ya biar lebih mudah, tokoh utama dalam film ini, pulang bersama kekasihnya, sebut saja Jenny, dengan mengendarai mobil. Saat mereka sedang asik bercanda, secara tidak sengaja mobil yang mereka tumpangi menabrak seorang perempuan. Saat Jenny hendak menolongnya, Tony mencegahnya, dan mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian. Adegan berlanjut ke aktivitas Tony yang adalah seorang fotografer. Ia sedang memoto kliennya yang sedang diwisuda. Sementara itu, Jenny perasaannya tidak tenang, karena setelah kejadian tabrakan itu, ia merasa bersalah pergi meninggalkan korban. Tetapi Tony berkata, itu tidak sengaja dan hanyalah sebuah kecelakaan. Adegan kemudian berganti saat Tony mengambil hasil fotonya di tempat cetak foto. Oh ya, sebagai informasi, film ini bersetting tahun 2004 ya, yang mana saat itu kamera digital sudah ada tetapi belum begitu populer. Jadi para fotografer masih menggunakan kamera manual yang menggunakan roll film, dan untuk mendapatkan hasil jadinya, fotografer mencetak hasilnya di tempat cetak foto. Nah, Tony terkejut mendapati hasil jepretannya itu berbayang putih-putih. Keanehan pun mulai terjadi. Saat Jenny singgah ke apartemennya Tony, ia menjumpai sesosok wanita berambut panjang yang keluar dari dalam wastafel. Meskipun itu hanyalah mimpi, tapi kejadian itu tampak seperti nyata. Keesokan harinya Jenny melihat foto-foto Tony yang memiliki bayangan putih. Di antara foto-foto itu, ia melihat adanya penampakan sesosok wanita. Karena semakin tidak tenang, Jenny pun mengecek ke kantor polisi. Ia itu ingin tahu siapakah orang yang ia tabrak malam itu. Tetapi setelah melihat-lihat, ia tidak menemukan apa yang ia cari. Ia pun lalu memeriksa ke tempat kejadian perkara. Tapi menurut orang yang ada di situ, tidak pernah ada kejadian wanita yang tertabrak mobil di sana. Jenny pun menjadi bingung, apalagi saat Tony menanyakan ke temannya yang bekerja di rumah sakit, temannya itu mengatakan bahwa tidak ada korban tabrakan di sekitar kawasan itu di malam itu. Jenny lalu berkesimpulan bahwa kejadian aneh yang ia alami ini pasti ada hubungannya dengan foto-foto Tony yang ada bayangan putihnya itu. Sementara itu, Tony itu seperti mendapatkan gangguan saat ia berada di studionya. Ia merasa ada Jenny di sebelahnya saat tiba-tiba telepon di apartemennya itu berbunyi dan ia angkat. Ternyata itu adalah Jenny. Lah, terus yang berdiri di dekatnya tadi itu siapa? Jenny pun lalu mengajak Tony berkunjung ke kantor majalah yang isinya membahas penampakan hantu. Di perjalanan, Tony merasakan ada semacam beban di lehernya. Rasanya sakit sekali. Setelah sampai di kantor majalah itu, Jenny ditunjukkan bahwa foto-foto hantu di majalah itu hanyalah rekayasa saja. Tapi saat ia mendesak, oleh pimpinan majalah itu, ia ditunjukkan foto yang menggunakan kamera Polaroid, yang artinya foto itu asli tanpa editan, yang menunjukkan penampakan-penampakan arwah yang salah satunya penampakan arwah dari ibu si pemilik majalah. Ia mengatakan, hantu akan berkunjung pada orang yang ia rindukan. Suatu ketika Tony menimbang berat badannya dan bobotnya itu naik drastis, padahal tubuhnya itu tidak gemuk-gemuk amat. Saat pada akhirnya ia memeriksakan diri ke dokter, hasil pemeriksaan dokter itu menunjukkan tidak ada yang salah dari kesehatannya. Padahal Tony merasa ia itu kesakitan dan seperti membawa beban yang berat. Adegan kemudian berganti ke apartemen Tony, di mana sahabat Tony, sebut saja namanya Anton, tiba-tiba datang ke sana. Wajahnya tampak pucat dan gelagatnya itu aneh sekali. Ia juga terlihat ketakutan dan menanyakan, "Di mana fotonya, Ton? Di mana fotonya?" Entah apa maksudnya itu. Saat Tony menelpon istrinya Anton, Anton itu seperti melihat sesuatu di apartemennya Tony. Yang lalu, ia kemudian pergi dari tempat itu. Sementara itu, saat Jenny datang ke apartemennya Tony, ia mengetahui bahwa foto-foto wisuda yang memiliki bayangan putih itu, sepertinya bayangan itu datang dari sebuah gedung yang ada di universitas itu. Jenny pun mendatangi gedung itu, yang lalu saat ia memfoto-foto, ada penampakan sesosok bayangan seperti wanita. Saat Jenny ketakutan hendak keluar, tiba-tiba sebuah foto terjatuh, di mana foto itu adalah foto sesosok wanita yang Jenny merasa bahwa itu adalah wanita yang pada malam itu ia tabrak secara tidak sengaja.
Jenny pun lalu menyelidiki siapa sih wanita yang ada di dalam foto itu, yang lalu ia menemukan bahwa wanita itu pernah berfoto bersama Tony pacarnya. Adegan kemudian berpindah saat Tony mengunjungi rumahnya Anton. Ia mendapati rumahnya Anton itu berantakan dan acak-acakan, yang lalu sesaat kemudian ia melihat Anton meloncat dari jendela bunuh dingdong. Saat Tony bersedih, istri Anton datang menghampiri dan mengatakan bahwa kedua teman Tony yang lainnya juga sudah bunuh dingdong. Tony sangat terkejut mendengar hal itu. Pada sebuah kesempatan, Jenny bertanya kepada Tony, siapakah sosok wanita yang ada di foto itu? Tony pun akhirnya menceritakan, namanya Nadra, atau untuk gampangnya tak sebut Nadia gitu aja ya. Ia wanita yang aneh dan tidak memiliki teman. Tony dan Nadia pun dekat lalu pacaran. Meskipun sesungguhnya Tony itu tidak mencintai Nadia, ia mendekati itu hanya karena kayak kasihan gitu. Dan Tony menyembunyikan status pacaran mereka dari teman-temannya karena malu pacaran dengan orang yang aneh. Padahal di sisi lainnya, Nadia itu sangat mencintai Tony. Bahkan saking cintanya, ia membelikan Tony kamera idamannya. Beberapa waktu kemudian Tony mengajak Nadia putus. Tetapi tentu saja Nadia tidak terima. Ia menangis dan mau bunuh dingdong dengan memotong urat nadinya. Semenjak itu menurut cerita Tony, Nadia itu seperti menghilang dan mereka tidak pernah lagi bertemu. Sebuah pernyataan bohong yang nantinya di akhir cerita akan terungkap kebenarannya. Sementara itu saat Tony dan Jenny berduaan, kamera memotret momen kebersamaan mereka. Jadi kayak time-lapse gitu, entah apa maksudnya. Tapi nanti di bagian akhir cerita akan ada penjelasannya. Tony dan Jenny lalu pergi keluar kota mencari alamat Nadia. Dan saat itu, Tony merasa ada sesosok wanita yang mengejarnya, ia sampai ngebut saking takutnya. Tony pun tiba di rumah di mana Nadia tinggal. Ia lalu bertanya kepada orang di manakah rumah Nadia. Nah, saat itu, ia bertemu dengan seorang biksu kecil yang melihat ke arahnya dengan tatapan mata yang aneh, seolah biksu itu melihat sesuatu yang tidak lazim yang ada di tubuhnya Tony. Kemudian tibalah Tony dan Jenny di rumah Nadia. Oleh ibunya, mereka dipersilahkan masuk dan disuruh menunggu karena Nadia itu sedang tidur. Demi mendengar itu, Tony dan Jenny itu kaget sekali. Loh, Nadia itu ternyata masih hidup ya? Tapi karena mereka tidak percaya, Tony dan Jenny pun mengecek sendiri ke kamar Nadia dan menemukan ternyata Nadia memang ada di kamarnya, tetapi sudah meninggal. Pada akhirnya kemudian terungkap bahwa Nadia gentayangan karena jasadnya itu belum dikremasi. Ibunya sedih dan seperti tidak terima karena ia sangat sayang dengan anaknya itu, yaitu sampai bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang terjadi di Bangkok tempat Nadia kuliah, kok sampai anaknya itu meninggal? Tapi Tony diam saja. Akhirnya jasad Nadia pun dikirim ke rumah kremasi. Saat Tony hadir di sana, ia mendengar penjelasan dari tetangga Nadia bahwa Nadia mati itu karena bunuh dingdong. Di hotel saat beristirahat, terjadi kejadian menyeramkan yang sangat epik teman-teman. Tony dihantui oleh arwah Nadia. Hantu itu berjalan dengan posisi terbalik dan terlihat sungguh mengerikan. Tony yang lari pontang-panting terus dikejar arwah Nadia. Dan karena panik, Tony pun terjatuh. Keesokan harinya, Tony terbangun di sebuah ruang perawatan rumah sakit. Sudah ada Jenny di dekatnya. Jenny mengabarkan bahwa hari ini jasad Nadia itu akan dikremasi. Dan oleh karena itu, arwahnya tidak lagi akan bisa gentayangan. Tony dan Jenny pun pulang dan merasa bahwa semua teror ini akan segera berakhir. Tapi, apakah benar sudah selesai? Oh, ternyata belum. Teman-teman tentu ingat momen di mana Tony dan Jenny berduaan di apartemen yang difoto time-lapse menggunakan kamera kan? Nah, di situ, saat Jenny melihat hasil fotonya, tampak ada sesosok bayangan putih yang seperti hendak mengambil sesuatu dari lemarinya Tony. Karena penasaran, Jenny pun memeriksa lemari itu. Dan ia mendapati foto yang menjelaskan semuanya. Kenapa Tony dikejar-kejar arwah Nadia, kenapa kawan-kawan Tony mati bunuh dingdong satu persatu, dan kenapa Nadia itu sampai nekat mengakhiri hidupnya. Ternyata, kawan-kawan Tony pada waktu itu melakukan tindakan kurang ajar kepada Nadia dan yang lebih membuat sesak dada, Tony memfoto kejadian itu. Alasannya sih biar Nadia itu tidak melapor. Saat itu Nadia menangis dan tentu saja ia sangat marah. Diperlakukan kurang ajar di depan kekasihnya, kekasihnya tidak berbuat apa-apa malah mengambil fotonya. Sudah gitu, mengambil fotonya itu dengan kamera hadiah dari dirinya. Kurang ajar sekali kan? Demi mengetahui itu, Jenny pun menjadi sangat marah kepada Tony, yang ia pun lalu pergi meninggalkannya. Tony menyesal dan bersedih.
Sesungguhnya ia juga tidak ingin kejadian itu terjadi. Lalu ia membakar semua foto-foto itu. Yang kemudian ia tersadar bahwa mengambil foto dengan menggunakan kamera Polaroid, penampakan arwah itu bisa terlihat. Tony pun mengambil kamera Polaroidnya karena ia merasa arwah Nadia itu masih ada di sekitarnya. Tony pun lalu memfoto seluruh sudut ruangan apartemennya. Ia mencari di mana keberadaan arwah Nadia, tapi tidak satupun hasil fotonya yang menunjukkan di mana keberadaan arwah Nadia. Tony yang jengkel lalu membuang kameranya itu. Tapi secara tidak sengaja, kameranya memfoto dirinya sendiri. Nah, hasil foto itu pun lalu diambil oleh Tony. Dan saat melihatnya, ia sangat kaget sekali. Jadi teman-teman masih ingat kan bahwa Tony merasa bahwa tengkuknya sakit. Waktu ia menimbang juga berat badannya naik padahal ia merasa badannya ya kurus-kurus aja. Dan sewaktu Tony bertemu dengan biksu kecil, biksu itu juga kayak melihatnya dengan tatapan mata yang aneh gitu kan. Ternyata hantu Nadia itu ada di atas pundaknya. Tony kaget sekali. Ia pun menjadi panik. Yang lalu oleh arwah Nadia, ia menutupi mata Tony sehingga Tony tidak bisa melihat. Tony pun jatuh dari apartemennya. Beberapa waktu kemudian, Jenny mengunjungi Tony di sebuah rumah sakit. Tony belum meninggal. Meskipun gara-gara ia jatuh dari apartemennya itu, ia mengalami cedera yang serius. Ia menjadi kayak linglung gitu, dan pundaknya itu seperti menahan beban yang berat. Orang mungkin tidak bisa melihatnya, tetapi itu adalah arwah dari Nadia yang ternyata masih menempel di tubuhnya Tony. Dan film pun selesai. Kesimpulan dari film ini, jangan suka untuk membuli orang lain ya, meskipun ia terlihat aneh dan tidak punya teman. Karena bisa saja orang yang dibully itu depresi kemudian melakukan sesuatu hal yang nekat, dan kemudian melakukan balas dendam dengan cara yang tidak terduga. Ide dari film ini juga bagus sekali ya, hantu yang nampak ketika difoto dan nempel di pundak seseorang. Karena seringkali kita melihat sosok penampakan arwah di sebuah foto kan, apakah asli atau sekedar hoax, tidak ada yang tahu kebenarannya. Tapi dari beberapa bukti foto, memang menunjukkan bahwa foto dengan penampakan itu asli dan tanpa rekayasa. Dan adanya hantu yang nempel di pundak seseorang itu cukup sering juga diceritakan oleh orang-orang. Percaya tidak percaya kembali ke diri kita masing-masing ya. Tapi intinya, mari kita perlakukan orang dengan baik, jangan semena-mena. Jangan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Baik, demikian alur cerita film yang bisa aku sampaikan. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Terima kasih.